Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Belajar Hukum Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman sobat semua? Semoga kabarnya sehat walafiat dan juga semoga segala urusan, aktivitasnya dan rezekinya dilancarkan selalu. Nah, seperti biasa, pada video kali ini saya coba tanggapi komentar teman-teman satu persatu yang telah disampaikan melalui channel YouTube kami. Nanti jika komentar teman-teman menarik untuk kita bahas bersama, nanti kami coba tanggapi satu persatu ya. Oke, baik. Untuk komentar pertama yang kami tanggapi adalah komentar dari @andinl4cw. Ya, @andinl4cw. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, biar saya bacakan kepada teman-teman ya. Apabila perangkat desa terjerat kasus korupsi anggaran dana desa dan terkena hukuman penjara selama 3 tahun, bisa nggak kepala desa memberhentikannya? Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Sebelumnya terima kasih buat Mas Andi atas pertanyaannya. Maka jawabannya sangat bisa ya, sangat bisa, dan itu sudah memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di mana di pasal 5 ayat 3 huruf B dikatakan bahwa perangkat desa diberhentikan apabila dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, oleh karena perangkat desa yang bersangkutan telah divonis dan dihukum selama 3 tahun, maka perangkat desa yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemberhentian. Jadi saya kira itu penjelasannya ya atas pertanyaan dari Mas Andi NL4CW. Semoga penjelasan kami ini dapat diterima ya. Dan juga semoga penjelasan kami ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari @mutslia9153. Pertanyaannya seperti ini, biar saya bacakan ya. Apabila perangkat desa tidak menjalankan visi dan misi kepala desa sehingga kepentingan kelompok diutamakan, bagaimana kepala desa untuk menyikapinya? Nah, ini menarik untuk kita tanggapi. Jadi begini, jika misalnya perangkat desa tidak mau menjalankan visi misinya kepala desa, nah maka tindakan yang perlu dilakukan kepala desa yaitu yang pertama memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada perangkat desa yang bersangkutan. Nah, jika misalnya teguran secara lisan maupun secara tertulis ini juga tidak diindahkan oleh perangkat desa yang bersangkutan, maka kepala desa dapat memberikan surat peringatan ya, baik SP1, SP2 dan SP3. Jadi saya kira itu ya sikap yang diambil oleh kepala desa jika misalnya perangkatnya tidak mendukung dan tidak menjalankan visi dan misinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ya, saya kira itu. Semoga bermanfaat dan semoga diterima ya penjelasan dari kami. Nah, kemudian berikutnya masuk kita pada komentar dari komentar @ahlan hamid. Pertanyaannya seperti ini. Apakah sanksi bagi seorang kepala desa yang mengangkat perangkat si A lalu yang melaksanakan tugas sebagai perangkat desa adalah ayahnya atau ibu dari si A tersebut? Mohon penjelasan. Nah, ini menarik ya pertanyaannya, agak sedikit aneh kalau misalnya cerita ini benar. Ya, kok bisa ya seorang perangkat desa lalu kemudian yang melaksanakan tugas dan fungsinya adalah ayah dan ibunya.
Harusnya ini tidak boleh terjadi, ya apapun itu alasannya, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi. Kalau misalnya perangkat desa yang bersangkutan berhalangan atau punya kegiatan lain, maka mestinya harus dapat cuti dulu lah, ya, atau harus di PLT-kan sementara, biar ada pelaksana tugas sementara jika misalnya perangkat desa yang bersangkutan berhalangan sementara. Ya, tapi kalau sudah ayah dan ibunya mengerjakan, maka menurut saya ini sudah ada kesalahan yang fatal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, masyarakat ini perlu protes dan perlu menyampaikan hal ini kepada kepala desa, ya kepada semua pihak termasuk kepada BPD, tokoh-tokoh masyarakat dan juga kepada camat agar kesewenang-wenangan seperti ini atau keamburadulan seperti ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak mungkin lah ya, tidak tepat kalau misalnya ayah dan ibunya yang mengerjakan sebagai tugas sebagai perangkat desa, sementara yang menjabat sebagai perangkat desa itu adalah anaknya, ya. Jadi secara ketentuan itu sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira itu ya penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami ini dapat diterima oleh Mas Ahlan Hamid, ya. Oke. Sekarang masuk kita pada komentar berikutnya, yaitu dari @bang Andi 9458. Berikut komentarnya biar saya bacakan kepada teman-teman. Mohon maaf, yang membahas pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa ini terlalu berlebihan. Ini perlu dikaji ulang, diatur oleh negara sehingga bisa mengamputasi hak prerogatif kepala desa. Di Undang-Undang Desa salah satu pasalnya yang mengangkat dan memberhentikan aparatur desa adalah kepala desa. Karena hak ini melekat, sebaiknya pasal yang tersebut di atas dihapus saja. Ketika Presiden habis masa jabatan terpilih, kembali para menterinya diganti semua. Bukankah pemerintah desa dikatakan sistem pemerintah kecil? Kalau aparatur desa harus genap usia 60 tahun baru bisa diganti, ini filosofi sudah terbalik. Kepala desa oleh undang-undangnya hanya dibatasi 6 tahun, sebagai pembuat SK anak buahnya harus sampai 60 tahun baru diganti, ini ironi. Ya, terlebih dahulu terima kasih ya atas pertanyaannya dan juga statementnya buat Mas atau buat Bang Andi 9458. Jadi saya bukan membantah ya, bukan membantah statementnya ya. Artinya statementnya Bang Andi ini ya sah-sah saja lah ya, tetap kita hargai apapun itu ya, tetap kita hargai. Namun ada yang perlu kami luruskan dulu ya. Begini, kalau jabatan kepala desa disanding-sandingkan dengan jabatan presiden, saya kira adalah sebuah kekeliruan yang tidak masuk akal ya. Karena tidak mungkinlah disamakan jabatan kepala desa dengan presiden ya. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, presiden itu dia memiliki hak prerogatif yang melekat pada jabatan presiden itu. Itulah keistimewaan presiden. Ya, di pemimpin-pemimpin jabatan lain pun itu tidak ada hak prerogatif seperti yang dimiliki oleh presiden. Ya, jangankan dulu untuk kepala desa lah. Ya, sekelas bupati atau wali kota, bahkan gubernur pun mereka tidak memiliki hak prerogatif seperti yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Nah, apalagi ini disandingkan dengan kepala desa. Nah, menurut saya sudah terlalu jauh ya untuk menyanding-nyandingkan jabatan kepala desa dengan presiden. Kalau presiden itu bisa melakukan pergantian dan pemberhentian kapan saja terhadap menterinya, karena tidak ada ketentuan yang mengatur itu. Ya, sementara kalau kepala desa itu kewenangannya itu dibatasi oleh undang-undang, ya. Memang benar, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu adalah diberikan kepada kepala desa sebagaimana yang diatur di dalam
Pasal 26 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi kewenangan itu tidak boleh dipergunakan secara sewenang-wenang, ya. Itu harus dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kepala desa ingin menggunakan kewenangannya, itu harus berdasarkan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dilakukan pengangkatan dan pemberhentian secara kesewenang-wenangan. Jadi itu yang membedakan, ya. Berbeda dengan presiden, kalau presiden bisa saja melakukan pemberhentian kapan saja, ya, karena dia punya hak prerogatif. Tapi kalau kepala desa tidak seperti itu, ya. Teman-teman harus pahami itu, ya. Kalau teman-teman menyandingkan kepala desa dengan presiden, saya kira sudah terlalu jauh, ya. Masa kepala desa bisa disandingkan dan disamakan dengan jabatan presiden. Jadi saya kira itu, ya, untuk tanggapan kami pada video kali ini. Ya, pada video-video berikutnya akan kita lanjutkan kembali, akan kita baca satu persatu komentar daripada teman-teman. Ya, saya kira demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.